Oke, tipe data string. Selain number, bisa kita sering menyimpan data dalam bentuk tabel, dibentuk dalam tulisan. Tipe data itu namanya tipe data string, ya. Ada banyak tipe data string. Yang pertama itu adalah char dan varchar. Nah, kita bisa menunjukkan jumlah maksimal yang bisa ditampung oleh char dan varchar menggunakan kurung buka, lalu masukkan jumlah maksimum dan diakhiri dengan kurung tutup. Misalnya, kalau misalnya ada nama char 10 atau nama varchar, itu tipe data string ya, maksimal jumlah karakter yang bisa diisikan itu adalah 10 karakter ya. Dan ukuran maksimalnya adalah 65535 karakter yang bisa diisikan terhadap. Ini dia bentuknya ya. Nah, kemudian kita perhatikan ya, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah teks. Selain char, ada juga menggunakan tipe datanya adalah string, itu teks ya. Beda antara varchar atau char, kita bisa gunakan panjang maksimumnya itu teks yang teks tidak memiliki panjang maksimumnya ya. Jadi di sana tipe datanya teks itu ada 4, ada tiny text, ada medium text, ada long text. Ini ukurannya. Ya. Oke, kemudian enum itu biasanya pilihan ya, true or false, pria atau wanita misalnya ya. Jadi itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tipe dasar. Yang pertama number tadi, yang kedua teks, yang ketiga itu adalah tipe datanya adalah date time ya. Date time ini biasanya ditentukan dari tahun dulu ya, tahun, bulan, tanggal. Kalau ikut misalnya waktu biasanya dimulai dari penentuannya ini jamnya, menitnya dan sekunnya. Yang ini bentuknya. Nah, selanjutnya ada tipe boolean. Boolean itu menampung nilai true or false ya. Tipe data lain-lainnya bisa nanti diperhatikan. Nah, table. Table biasanya disimpan dalam data yang biasanya disimpan dalam table di MySQL ya. Tiap table biasanya menyimpan satu jenis data. Misalnya ketika kita memiliki aplikasi toko online, kita akan membuat tabel barang, tabel pelanggan, tabel penjualan dan lain-lain. Nah, kemudian kita perhatikan cara untuk menampilkan tabel. Kita masuk kembali ke SQL-nya. Nah, untuk menampilkan tabel, setelah kita pilih, misalnya kita pilih di sana contoh ya, kita pilih tabelnya di sanalah penjualan. Seperti ini ya. Kalau kita pilih, ini saya sudah milih. Nah, setelah kita pilih, kita mau menampilkan tabelnya, kita pilih show. Ya, kita tampilkan semua tabel. Show tables. Kenapa harus pakai S? Karena dia lebih dari satu ya. Nah, show tables. Nah, kalau kita jalankan, dia akan menampilkan tabel yang ada dalam penjualan. Ya, jadi kita setelah pilih, ternyata tabel yang ada di penjualan itu, nama tabelnya itu yang ada di sana adalah barang. Contoh ya. Nah, berikutnya, setelah itu kita cara membuat tabel. Ya, cara membuat tabel. Cara membuat tabel itu, misalnya ya, kita buat tabel baru ya. Jadi kita mulai dari pembuatan database yang baru, kita ulangi ya. Misalnya saya mau buat database, berarti create database ya. Saya mau buat database. Kemudian saya kasih misalnya nama database saya adalah gudang. Titik koma, saya kirim. Maka di sana ada gudang. Setelah itu saya pilih gudang tersebut ya. Saya gunakan use gudang. Seperti ini. Kalau kita kirim, setelah itu dia terpilih ke gudang ya. Dia tersorot ke tabel gudang ya. Ke database gudang. Setelah kita pilih database gudang, maka kita bisa membuat tabel di dalamnya. Create table, misalnya kita buat tabel barang ya. Tabel barang. Misalnya saya buat di sana kode underscore barang ya. Barang, kemudian tipe datanya saya kasih di sana varchar karena mungkin gabungan huruf dengan angka nanti. Saya anggap 5 karakter. Not null, artinya bisa jadi nanti dikosongin dia ya, tidak boleh kosong gitu ya. Jadi kita buat tidak boleh kosong. Nama barang misalnya varchar. Misalnya saya kasih di sana namanya lumayan panjang, kita buat ya 35 not null, artinya tidak boleh dikosongin. Kemudian jumlah persediaan.
persediaan varchar saya kasih misalnya di sana, oh jumlah persediaan kita nggak usah varchar ya, int integer, kita anggap di integer. Nah kita tutup titik koma, kita jalankan. Nah misalnya kalau ada yang salah nanti dia misalnya kayak gudang, kalau kita jalankan ini masih belum ada ya, jadi di sini perhatikan ada galatnya ya, no select database katanya, jadi kita pilih database-nya baru kita pilih proses. Nah di sini kalau kita sudah pilih database-nya, nah kita buat lagi ya, create table misalnya barang, create table barang, kemudian kode barang varchar, saya kasih di sana 5, not null, tidak boleh kosong, nama barang, perhatikan pemberian nama variabel tidak boleh kosong ya. Oke, pemberian nama field itu tidak boleh ada spasi ya. Nah, di sini sudah ya. Jadi perhatikan gudang ada di sana tabelnya baru, ada barang ya, ada barang tabelnya baru. Nah, kemudian misalnya kalau kita mau tambah lagi ya. Jadi untuk membuat tabel itu seperti ini ya. Jadi kita buat seperti ini. Nah, kalau misalnya kamu tambah tabel lagi, misalnya ada tabel misalnya persediaan. Kalau kamu mau buat tabel baru misalnya, create misalnya table persediaan, misalnya kode barang varchar misalnya kita buat varchar, saya kasih 5 0, kemudian jumlah persediaan int. Misalnya kita buat seperti ini ya, kita kirim, maka dia akan tambah ini ya, ada barang, ada persediaan. Jadi begitu cara untuk membuat tabel di MySQL-nya ya. Seperti itu cara untuk membuat tabel. Nah, untuk menampilkan struktur tabel ada describe nama tabel, biasanya dituliskan describe boleh atau dex aja. Kemudian nanti akan bisa ditampilkan ya, atau show create table, nama tabelnya boleh ya. Jadi kita coba satu dulu ya. Kita coba dulu satu-satu. Jadi di sini kita mau tampilkan text. Misalnya kita buat di sana barang. Ya. Yang masih proses ya. Nah, ini strukturnya ya. Nama fieldnya kode barang, nama barang, jumlah persediaan, tipe datanya ada. Di sini nullnya yang tidak bisa dikosongin itu, yang wajib diisi itu adalah kode barang dan nama barang, sementara jumlah persediaan itu bisa. Jadi kalau ada primary key atau tidak, nanti kita bisa di sini diisi key-nya ya, primary key-nya yang mana. Misalnya kalau kita buat di sana customer, ya, kalau kita tambah lagi ya, customer, nanti ID customer-nya kita mau jadikan atau menambah field nanti ya, kita lihat dulu. Jadi untuk menampilkan struktur table sudah bisa ya. Jadi Anda bisa buat dex atau describe. Atau kita coba satu lagi ya. Jadi satu lagi kita coba misalnya ini ya. Misalnya persediaan. Persediaan. Misalnya kita buat seperti ini, kita kirim. Kita mau lihat strukturnya ini, strukturnya ya. Jadi ternyata perintah dengan menggunakan describe atau dex seperti ini saja itu boleh. Oke. Nah, kemudian untuk merubah ya, mengubah tabel ya. Kalau Anda misalnya menambah tabel atau memodifikasi atau yang lainnya bisa ya ditambah. Atau menghapus ya.
Nah, contoh ya, kalau kita menambah sesuatu ke dalam tabel ya. Misalnya di barang ya, di barang ini saya mau tambah misalnya di sana harga barang ya. Kalau saya mau tambah harga barang, kita bisa aja buat di sana misalnya kalau kita mau menambah ya. Jadi kalau kita mau nambah, misalnya saya buat alter table, apa nama tabelnya, misalnya barang. Kemudian setelah itu kita add, apa yang mau kita add, misalnya saya tambah di sana harga satuan. Misalnya saya buat seperti ini, INT. Kalau kita jalankan, nah di sana katanya itu sudah ditambah ya. Kalau kita mau lihat apakah dia sudah ditambah, kita dexkan aja misalnya. Nah, contoh kita buat di sana, kita tambah tadi ke barang. Sebelumnya barang kita lihat tidak ada di sana harga satuan. Ini harga satuan sudah ada. Jadi kira-kira seperti itu ya. Kalau Anda mau tambah, misalnya kalau Anda tambah lagi sesuatu di dalam, misalnya alter table, misalnya barang mau ditambah lagi, misalnya add yang mau kita tambah adalah tanggal produksi. Misalnya tanggal produksi kita kasih date. Kemudian kita tambah lagi misalnya tanggal kadaluarsa misalnya. Tipe datanya juga date. Nah, kalau kita tambah seperti ini. Contoh ya. Kita kirim. Nah, dia sudah tambah katanya. Kalau Anda mau tambah lagi misalnya. Atau Anda mau menghapus. Kalau menghapus berarti alter table. Yang kita hapus apa? Alter table misalnya barang yang mau saya hapus adalah tanggal produksi misalnya. Atau untuk melihat benar nggak sudah ada. Right, misalnya barang. Oke, kita jalankan. Nah, ini tanggal produksi ada. Ya, ada tanggal produksi. Kalau saya menghapus tanggal produksi berarti kita gunakan alter table misalnya drop, apa yang mau di drop? Tanggal, kemudian produksi. Atau seperti ini. Alter table barang, drop produksi misalnya. Kirim tanggal produksi. Nah, jadi kalau kita tampilkan lagi database-nya ya. Misalnya saya buat di sana barang. Kita jalankan. Nah, tanggal produksi sudah dihilangkan ya. Jadi kalau mau menambah itu kita biasanya menggunakan namanya itu adalah alter table add. Kalau drop itu menghapus, kalau rename itu mengganti namanya ya, misalnya nama lama ke nama baru. Misalnya kalau Anda buat di sana alter table, saya mau mengganti misalnya dari nama barang menjadi nama saja, boleh nggak? Boleh. Misalnya kalau nama barang tadi alter table, misalnya barang rename misalnya nama barang itu nama. Kalau kita hanya menggantinya saja. Kita lihat ya. Nah, begitu cara untuk memodifikasinya. Nah, selanjutnya yang mau kita lihat kembali adalah di sini. Nanti Anda bisa coba satu-satu. Kalau not null, dia tidak boleh dikosongkan. Jadi khusus untuk datetime atau timestamp-nya, jika kita ingin mengubah default-nya, waktu ini kita bisa menggunakan kata kunci current. Ya, jadi kita bisa untuk menghapus tabel, kita gunakan misalnya drop